Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pasar valuta asing. Outline materi kita diantaranya adalah tentang organisasi pasar valuta asing, tipe-tipe transaksi di pasar falas, lalu pasar spot, pasar forward. Kita juga akan mempelajari tentang kurs silang dan arbitrase segitiga. Oke, pasar valuta asing merupakan pasar keuangan yang tumbuh pesat, ya. Kemudian mempunyai ukuran atau kapitalisasi yang sangat besar, ya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh adanya pertumbuhan transaksi internasional, ya, yang melewati batas negara, ekspor impor lah, ya. Kemudian wisatawan dan lain sebagainya. Nah, perekonomian negara yang semakin terbuka ini tentunya akan makin mendorong pertumbuhan transaksi internasional, sehingga begitu pula dengan pasar valuta asing. Berikut adalah fungsi dari pasar valuta asing, diantaranya yang pertama mentransfer daya beli antar negara, karena kan butuh disesuaikan nilainya, ya maka ada kurs valuta asing, kemudian mendapatkan atau menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Selain itu, kurs valuta asing juga memiliki fungsi sebagai wahana untuk meminimalkan risiko karena perubahan nilai tukar. Ya, tadi nanti adanya transaksi spot dan transaksi forward. Oke, mari kita lanjutkan organisasi pasar valuta asing. Nah, pasar falas ya ini tersebar lokasinya di seluruh dunia. Transaksi karena seluruh dunia, maka transaksi praktis terjadi setiap saat selama 24 jam karena adanya perbedaan zona waktu itu tadi ya. Karena mencakup jam kerja seluruh dunia. Nah, pasar valuta asing ini tidak ditandai dengan lokasi fisik tertentu, tapi ditandai dengan jaringan elektronik bank, broker, dealer, falas. Apalagi saat ini teknologi semakin canggih, semakin pesat, online, semuanya bisa ya. Ya, pelaku pasar dihubungkan melalui online. Kalau dulu hanya bisa melalui telepon, sekarang sudah lebih memudahkan lagi ya. Kemudian transaksi dilakukan secara elektronik menggunakan jaringan elektronik yang menghubungkan dealer tersebut dengan pelaku lainnya. Dealer ini yang menjual falas ya di pusat keuangan dunia. Nah, dulu sih untuk pemasok jaringan elektronik transaksi falas yang paling besar itu ada Reuters dan Telegraph ya. Nah, sekarang kita masuk ke partisipan atau pelakunya siapa aja sih di pasar valuta asing. Ada beberapa partisipan. Yang pertama bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer ya. Dealer itu ya tadi yang menjual valuta asing ya. Bisa berupa bank ataupun non-bank yang memang menjual valuta asing. Kemudian individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan investasi. Ini internasional ya, perdagangan internasional. Jadi bisa jadi importir atau eksportir. Kalau individu misalkan wisatawan asing itu kan juga butuh valuta asing saat mereka berkunjung ke negara lain. Selain itu ada spekulan dan arbitrator yang juga membutuhkan pasar valuta asing. Untuk spekulan tentunya mereka membeli valuta asing ya tujuannya memperoleh keuntungan ya. Sebagai contoh, jika spekulan memperkirakan rupiah akan melemah terhadap dolar, maka ia akan berusaha membeli sebanyak-banyaknya dolar itu spekulan. Kalau arbitraser atau arbitrator ini memasuki pasar falas untuk memanfaatkan pasar yang dalam kondisi tidak seimbang ya. Intinya juga untuk memperoleh keuntungan. Lalu ada bank sentral ini sebagai pengatur juga ya, serta
pialang falas. Pialang falas itu adalah broker ya. Broker itu berarti perantara ya. Perantara valuta asing. Broker ini hanya membantu gitu ya. Individu atau perusahaan yang membutuhkan valuta asing. Nah, dapatnya keuntungannya pialang ini ya dari komisi. Oke, dua golongan pasar valuta asing ini ada pasar antar bank atau wholesale dan pasar retail atau pasar klien. Nah, kalau transaksi falas ini yang pasar antar bank atau wholesale ini melibatkan transaksi besar. Nah, ini sebenarnya yang mendominasi di transaksi valuta asing ini ya yang wholesale ini. Kemudian ada pasar retail, ini pasar klien. Ini pelaku retail biasanya membeli dan menjual falas melalui bank lokal atau cabang bank besar. Kemudian bank lokal atau cabang bank tersebut akan berhubungan dengan bank besar atau bank pusat. Nah, bank besar tersebut melalui pasar antar bank melakukan transaksi falas dengan bank besar lainnya ya. Oke, selanjutnya masuk ke tipe-tipe transaksi ya. Beberapa tipe transaksi valuta asing terjadi di pasar yaitu spot, forward, dan swap. Nah, untuk transaksi spot ya, spot itu berarti saat ini. Nah, transaksi spot ini berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi. Transaksi spot antar bank dan klien dapat diselesaikan saat itu juga, meskipun pada prakteknya biasanya terselesaikan dalam 2 hari kerja setelah kesepakatan. Lalu ada transaksi forward, ini transaksi dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah uang tertentu berdasar jumlah mata uang yang lain. Jadi tidak saat ini, penyerahannya itu nanti masa mendatang, tapi ditentukan kursnya itu atau kontraknya disepakati saat ini. Jadi kurs ditentukan pada saat kontrak, ya misalkan saat ini, tetapi pembayarannya dilakukan beberapa waktu mendatang. Nah, transaksi forward ini biasanya menggunakan nilai tukar forward dengan rentang waktu 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan. Nah, rentang waktu ini menunjukkan kapan transaksi forward harus diselesaikan. Misalkan 6 berarti dalam 6 bulan transaksi forward harus diselesaikan. Atau 6 bulan kemudian itu diserahkan, itu tadi barangnya gitu ya, kursnya. Nah, kontrak forward ini dapat memberikan pilihan untuk menyelesaikan transaksi di awal, itu tanggal 1 sampai 10, pertengahan berarti 11 sampai 20, dan akhir bulan 21 sampai 31. Nah, tentunya kontrak forward dengan pilihan lebih mahal dari kontrak forward murni. Nah, pilihan itu bisa milih kapan menyelesaikan transaksinya, di awal, pertengahan, atau akhir bulan. Nah, transaksi forward antar bank ini biasanya dilakukan untuk membatasi risiko bank karena menjalin kontrak forward dengan klien non-bank. Jadi, di bank ini ya, dia melakukan kontrak forward untuk meminimalisir atau membatasi risiko karena bank juga menjalin kontrak forward dengan klien non-bank. Nah, kemudian ada transaksi swap. Nah, transaksi swap ini transaksi pembelian dan penjualan sejumlah mata uang secara simultan. Transaksi swap ini banyak terjadi di pasar antar bank, di mana penyelesaian transaksi jual dan beli dilakukan pada tanggal berbeda atau value date. Tanggal penyelesaian transaksi tersebut disebut value date.
Pembelian dan penjualan dilakukan dengan bank yang sama untuk transaksi swap. Nah, tipe transaksi swap yang paling umum adalah spot against forward type, yaitu membeli falas di pasar spot dan secara bersamaan menjual di pasar forward. Ya. Itu contoh transaksi swap. Oke, sekarang masuk ke terkait pasar spot ya, ada kuotasi langsung dan tidak langsung. Nah, kuotasi langsung atau kutipan langsung ya. Ini menunjukkan harga mata uang domestik per unit mata uang asing. Berarti domestiknya rupiah ya, rupiah per dolar. Misalkan 5.000, sekarang 15.000 rupiah per dolar, itu kuotasi langsung. Kalau kutipan atau kuotasi tidak langsung ini menunjukkan harga mata uang asing per unit mata uang domestik ya, per rupiah. Ini contohnya, misalkan dengan kutipan langsung nilai tukar rupiah terhadap dolar yaitu 2.300 rupiah per US dollar. Ini misalkan nih ya, zaman orde lama ini karena masih stabil. Nah, apabila kutipan itu diubah menjadi kutipan tidak langsung menjadi 1 rupiah sama dengan 1/2300 US dollar. Atau 1 bagi 2.300 itu ketemu US dollar 0,00043 US dollar per rupiah. Ini contoh yang kutipan tidak langsung atau kuotasi tidak langsung. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini ada cara Eropa dan Amerika. Kalau American terms atau cara Amerika ini harga US dollar per mata uang asing. Tapi kalau European terms itu kebalikannya, yaitu harga mata uang asing per US dollar. Namun, sejak tahun 78 dilakukan penyeragaman transaksi yang melibatkan dolar menggunakan kurs European terms, kecuali mata uang Inggris dan Irlandia, dolar Australia, dan New Zealand. Tujuannya ya untuk mempermudah komunikasi dan perdagangan saja. Oke, ada kurs beli jual, bid ask quotation. Bid itu kurs beli, yaitu kurs di mana bank bersedia membeli mata uang tertentu ya. Ingat-ingat aja bid ya, B beli ya. Kalau ask itu jual, yaitu kurs di mana bank bersedia menjual ya mata uang tertentu. Ketika kurs jual lebih besar dari kurs beli, selisihnya merupakan keuntungan bank. Selisih tersebut namanya bid ask spread ya. Contoh kurs rupiah terhadap dolar di bank di Indonesia misalkan 2.510 sampai 2.550. Itu maknanya adalah bank bersedia membeli dolar dengan kurs 2.510 rupiah dan bersedia menjual ya. Membeli kan memang harusnya lebih murah ya. Membelinya ini menjualnya harus lebih mahal. Ya, selisihnya 40 rupiah ini adalah keuntungannya gitu ya. Oke, seperti itu. Ini tadi ya tulisannya, penulisan bisa disingkat 2510 sampai 2550, 10 atau 10 sampai 50. Nah, jika kutipan langsung diubah menjadi kutipan kurs tidak langsung, maka susunannya dibalik. Kurs belinya jadi 1/2550, kurs jualnya menjadi 1/2510. Beli ini 1/2550. Beli itu kan 2510. Nah, ini kan kalau kutipan langsung, kalau tidak langsung ya dibalik, yang kurs belinya ini yang 1/2550, yang kurs jualnya 1/250 ya. Karena kurs jual itu harus lebih besar hasilnya daripada kurs beli. Kalau kebalik ya berarti minus ya.
Kurs jual beli ini kan 1/2550 berarti 0,000392, yang 1/2510 ketemunya 0,00399. Oke, selanjutnya masuk ke biaya transaksi. Spread beli jual dipengaruhi oleh ketebalan dan fluktuasi kurs mata uang tertentu. Mata uang yang sering diperdagangkan memiliki spread yang relatif kecil dibanding mata uang yang jarang diperdagangkan. Ya kan, main di volume ya. Misalkan dolar keuntungannya atau spreadnya cuma Rp30, tapi kan pengalinya banyak, lakunya lebih banyak karena lebih sering diperdagangkan. Beda dengan misalkan tadi US dollar dengan Australian dollar gitu ya. Pasti lebih sering US dollar, kalau Australian dollar relatif jarang diperdagangkan misalkan. Jadi yang mata uang yang sering diperdagangkan biasanya spreadnya lebih kecil. Untuk perhitungan ini persentase spread itu kurs jual dikurangi kurs beli per kurs jual kali 100%. Ini perhitungan persentase spread. Semakin tinggi spread, makin tinggi biaya transaksinya. Oke, selanjutnya kutipan forward dengan persentase. Tadi pasar forward ini menyediakan kontrak forward mata uang asing. Nah, untuk kutipannya, untuk kurs tidak langsung, premium atau diskonto forward itu bisa dihitung kurs spot dikurangi kurs forward dibagi forward dikali 12 per N, di mana N ini adalah lama kontrak forward kali 100. Ya, lama kontraknya ini dalam bulan. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk kurs langsung, premium atau diskonto forwardnya yaitu kurs forward dikurangi spot dibagi spot kali 12 per N, di mana N ini adalah lama kontrak forward kali 100. Nah, kalau positif itu berarti premium, kalau negatif itu berarti diskonto. Oke, lanjut ke kurs silang. Nah, ini yang mendasari bahwa beberapa mata uang ini tidak dipertukarkan dengan aktif. Contoh, Australia dollar ini tidak begitu sering diperdagangkan dengan Danish Krone, penyaing Denmark. Tetapi keduanya sering dipertukarkan dengan US dollar, sehingga kurs Australia dollar dengan Danish Krone lebih mudah ditentukan melalui kurs mereka dengan US dollar. Nah, inilah namanya kurs silang. Tidak biasa diperdagangkan, maka pakai kurs yang biasa diperdagangkan. Di-convert dulu semuanya ke US dollar. Jadi perhitungannya kurs Australia dollar terhadap Danish Krone itu adalah kurs Australia dollar terhadap US dollar dibagi Danish Krone terhadap US dollar. Nah, kalau dibalik kurs Danish Krone terhadap Australia dollar berarti Danish Krone per US dollar dibagi Australian dollar per US dollar. Nah, kurs silang ini juga bisa digunakan untuk mengecek konsistensi forecast kurs di masa mendatang. Nah, perusahaan multinasional ini biasanya memprediksi kurs antar mata uang, misal rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan pound sterling, ya. Nah, kemudian kurs antara pound sterling dan dolar bisa diturunkan. Nah, fungsinya apa? Untuk melihat apakah kurs tersebut cukup pantas atau tidak di masa mendatang.
Oke, selanjutnya terkait arbitrase, yaitu arbitrase segitiga. Nah, kurs yang tidak seimbang atau tidak konsisten ini bisa memunculkan kesempatan arbitrase. Contoh di New York, kurs US dollar terhadap dolar Kanada itu 0,85. Di Jerman, kurs US dollar terhadap mark Jerman 0,6. Di Kanada, kurs mark Jerman terhadap dolar Kanada 1,43 ya. Nah, untuk mengecek apakah arbitrase bisa dilakukan apa tidak, kita bisa menghitung ya seperti ini. US dollar terhadap mark Jerman dikali mark Jerman terhadap dolar Kanada dikalikan mark Jerman terhadap US dollar. Nah, jika hasil perkalian itu tidak menghasilkan angka 1, maka ada kesempatan arbitrase. Coba ya kursnya ini dikalikan hasilnya berapa. Nah, kalau memang tidak menghasilkan 1, berarti ada kesempatan arbitrase. Nah, untuk melihat langkah mana yang diperlukan untuk memanfaatkan arbitrase, jika ditemukan angka lebih dari 1, transaksi dimulai dari mata uang paling bawah, paling kanan ya di sini. Ya, US dollar. Jadi 1 juta. Misalkan ini contohnya investor ini mau memulai dengan punya uang 1 juta US dollar ya. Berarti ada kesempatan arbitrase tadi. Langkah-langkahnya dimulai dari 1 juta dolar Amerika Serikat, ini dolar. Dolar tersebut kemudian jual dan dibelikan dolar Kanada ya ini ke sini. Kemudian dolar Kanada dijual. Setelah itu dia ke sini dibelikan mark Jerman. Kemudian mark Jerman dijual, dibelikan tadi US dollar ya, kemudian dijual dibelikan dolar Kanada. Ya, Kanada dijual dibelikan ini. Saya ulang aja dulu. US dollar naik. Dijual dibelikan dolar Kanada, Kanada dijual kemudian dibelikan mark Jerman. Lalu mark Jermannya di sini dijual dibelikan US dollar lagi. Nah, itu selisihnya nanti adalah keuntungannya. Jadi ini maksudnya dari mata uang paling bawah, paling kanan ya ini. Ini segitiga arbitrase dari sini ya. Ini ke sini. Sini ya. Selanjutnya ada istilah pasar euro currency. Ini terdiri dari beberapa bank besar yang disebut Eurobank yang menerima deposito dan menawarkan kredit dalam berbagai valuta euro currency. Nah, pasar ini tercipta karena korporasi-korporasi Amerika mendepositkan dolar Amerika di bank-bank Eropa atau euro dollar. Nah, negara OPEC juga memanfaatkan pasar euro currency. Ada juga pasar ASEAN dollar. Nah, pasar ASEAN dolar ini salah ya, harusnya pasar ASEAN dolar melibatkan bank-bank di Asia untuk menerima deposito dan memberikan kredit dalam falas. Bagian terbesar aktivitas pasar ASEAN dolar terjadi di Hong Kong dan Singapura.
Oke, ada istilah pasar Eurokredit. Eurokredit ini kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank. Kredit di pasar Eurokredit menjadi populer karena korporasi-korporasi dan badan pemerintah lebih suka meminjam untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, kredit sindikasi Eurokredit muncul karena dana yang dibutuhkan oleh korporasi kadang jumlahnya lebih besar dari dana yang mampu disediakan oleh suatu Eurobank, sehingga beberapa Eurobank harus bergabung untuk menyediakan dana. Ada Eurobond, ini obligasi yang dijual di luar negara dari valuta yang mendenominasi obligasi, ya. Nah, Eurobond ini populer sebagai cara mendapatkan dana jangka panjang. Ada pasar saham internasional, ini untuk MNC dapat memperoleh dana jangka panjang dari investor luar negeri dengan menerbitkan saham di pasar saham internasional. Ada Yankee Stock Offering, ini penawaran saham oleh perusahaan non-AS dalam Amerika Serikat. Oke, saya rasa itu dulu materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut diskusi di Elena dan WhatsApp Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.